Selamat pagi, salam sejahtera buat anak-anakku tercinta dimanapun kalian berada. Secara khusus buat anak-anakku kelas 10 SMA swasta Sultan Agung, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti program pembelajaran daring. Baiklah, kita pada pagi hari ini melanjutkan materi bab 1 mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Tujuan pembelajaran materi bab 1 ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasikan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan negara RI setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan contoh implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia. Submateri pada bab 1 ini adalah bagaimana siswa-siswaku ini dapat memahami 5 poin penting dalam pembelajaran bab 1 ini. Yang pertama, pengertian pemerintah, pengertian pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Yang kedua, konsep sistem pembagian kekuasaan dan macam-macam kekuasaan negara. Yang ketiga, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagian yang keempat, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, yang kelima, kita diharapkan untuk dapat memahami nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Anak-anakku sekalian, kita memasuki bagian sub 1, submateri 1, yaitu pengertian pemerintah, pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Pengertian pemerintah. Pemerintah adalah para pejabat penyelenggara, pelaksana pemerintahan yang telah terpilih melalui mekanisme pertama pemilihan. Dalam hal ini, mekanisme pemilihannya adalah mereka mengikuti pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan juga melalui pemilihan legislatif. Dan yang kedua, untuk bisa menjadi pemerintah adalah melalui jalur perekrutan secara birokrasi, yaitu mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau calon aparatur sipil negara. Nah, jadi jika mereka-mereka yang mendaftarkan diri ataupun yang mengikuti testing perekrutan secara birokrasi ini menang dan terpilih, maka merekalah yang mempunyai kedudukan, jabatan, dan tugas pokok serta fungsinya masing-masing atau sering disebut dengan tupoksi. Untuk apa? Untuk mengelola kekuasaannya sesuai dengan tugas-tugas pokok dan fungsinya masing-masing di negara tersebut, sehingga mereka lah yang akan menyelenggarakan pemerintahan negara demi mencapai tujuan negara tersebut. Nah, kemudian apa itu pemerintahan? Pemerintahan adalah merupakan proses atau cara bekerjanya para orang-orang atau pejabat-pejabat pemerintah yang sudah terpilih tadi untuk menjalankan tupoksinya, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan memiliki kekuasaan, memiliki wewenang sesuai dengan tugas-tugas pokoknya masing-masing tersebut. Jadi pada pengertian pemerintah dan pemerintahan,
kamu harus mencatat hal-hal penting, yaitu bahwa pemerintah merujuk kepada organ atau alat-alat perlengkapan negara yang sering disebut dengan lembaga-lembaga negara atau lembaga-lembaga pemerintahan. Dan sering juga disebut mereka itu sebagai suprastruktur. Nah, kemudian pemerintahan apa? Itu merujuk pada proses bekerjanya. Proses bagaimana cara mereka bekerja, bagaimana hubungan mereka satu sama lain, bagaimana koordinasi mereka satu sama lain dari pejabat-pejabat pemerintahan itu, bagaimana interaksinya, bagaimana kerjasamanya, bagaimana mereka memiliki satu fungsional, tugas pokoknya itu saling berfungsi dan saling mempengaruhi. Itu merupakan bagian dari proses pemerintahan. Nah, jadi proses pemerintahan negara Republik Indonesia itu, kalau di negara kita ini ada 2 tingkatan. Yang pertama, proses pemerintahan pusat, dan yang kedua, proses pemerintahan di daerah. Selanjutnya, kita memahami pengertian sistem. Sistem adalah kesatuan dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling terkait, saling berinteraksi, saling berhubungan, dan fungsional. Memberi pengaruh antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Jika ada satu bagian yang tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, atau dengan kata lain, dia mengerjakan tupoksinya dengan merusak sistem itu, maka ini akan mempengaruhi sistem itu sendiri, sehingga tidak akan tercapai satu tujuan yang baik jika sistem itu sudah rusak. Nah, makanya sistem itu merupakan kesatuan dari keseluruhan komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling terkait dan mempengaruhi. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pengertian sistem pemerintahan? Nah, kalau sistem pemerintahan itu merupakan suatu tatanan, kesatuan yang utuh dari berbagai unsur-unsur atau komponen-komponen yang tadi itu. Komponen-komponen yang ada di negara itu. Ada presiden, ada menteri, ada bupati, ada wali kota, ada kepala dinas, lalu ada DPR, DPR daerah, ada Mahkamah Agung, ada badan-badan yudikatif lainnya. Ya, jadi semua itu merupakan satu kesatuan, satu tatanan yang saling bekerja, yang saling berhubungan, dan saling terkait satu dengan yang lain, bahkan saling mempengaruhi. Ya, arti di sini mempengaruhi adalah jika ada komponen daripada pemerintah tadi itu melakukan tugasnya dengan salah, misalnya dia itu bisa dia melakukan penyelewengan terhadap tugas pokok dan fungsinya, maka ini akan merusak sistem, mempengaruhi sistem yang lainnya, mempengaruhi komponen-komponen yang lainnya. Ya, jadi itulah satu pemahaman bahwa di dalam sistem pemerintahan itu sesuatu yang sangat-sangat substansi sekali. Jadi di sini harus sadarlah orang-orang yang berada di bagian dari sistem itu. Jangan dia merusak sistem. Karena sekecil apapun tupoksinya, dia adalah bagian dari sistem itu. Dan dia mempunyai fungsi. Dan dia memberi pengaruh. Ya, jadi sekecil apapun tugas pokok dan fungsinya, kalau dia merusak sistem itu, maka sistem itu akan rusak. Sehingga kalau sistem itu rusak, maka akan tidak bisa mencapai tujuan. Tetapi jika sistem itu, semua komponen-komponen yang ada di dalam sistem itu bekerja sama, saling koordinasi, saling terkait, saling menghargai, dan saling memberi pengaruh positif, maka tujuan dari sistem itu berhasil. Tujuan daripada sistem itu adalah hasil atau output-nya. Dari output, maka ada produk. Jadi ada hasil di situ. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian sistem pemerintahan. Sama seperti misalnya contoh, di dalam kehidupan kita, kita memiliki sistem pencernaan. Bagaimana kita melakukan proses untuk memakan makanan, di mana tujuannya adalah kita ingin memperoleh gizi.
vitamin bagi kesehatan tubuh. Tapi kalau di dalam sistem pencernaan kita ini, yang terdiri dari apa? Komponen-komponen apa? Mulut, gigi, lidah, sampai ke tenggorokan, sampai ke lambung, ke usus besar, usus halus, sampai akhirnya kepada pembuangan yaitu anus. Nah, ini semua adalah bagian-bagian dari sistem pencernaan. Nah, kalau misalnya gigimu sakit, maka kamu tidak bisa mencerna makanan dengan baik, bahkan mungkin kamu tidak bisa makan. Nah, dari kamu tidak bisa makan karena rusak atau sakit gigimu, akhirnya kamu nggak bisa menikmati makanan. Akhirnya tujuan kamu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan vitamin gizimu di dalam tubuh kamu jadi terganggu. Nah, itulah pemahaman sistem. Jadi dalam kehidupan kita banyak sistem. Sistem pencernaan, sistem sosial, sistem perekonomian, sistem keluarga. Nah, di dalam sistem keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, mungkin ada pembantu, mungkin ada saudara, semua yang ada di dalam keluargamu itu adalah bagian dari sistem keluargamu. Jadi jika ada satu bagian dari keluargamu yang rusak, dia akan merusak sistem keluarga kita yang ada itu. Jadi sebenarnya sangat berat apa yang dimaksud dengan sistem itu. Ya, jadi kita harus paham anak-anakku sayang bahwa sistem itu satu hal yang perlu kita sadari, yang kita pahami. Dan tidak pernah ada satu orang manusia pun yang terlepas dari sistem. Dia akan masuk dalam status kerja, dia menjadi bagian dari sistem pekerjaan yang dia hadapi, dia masuk dalam hidup bermasyarakat, dia masuk pada sistem sosial bermasyarakat. Jadi tak ada sesuatu pun manusia yang terlepas dari sebuah sistem, tetapi tetap berada dalam sistem. Nah, di dalam sistem itu ada norma-norma, ada etika, ada norma-norma yang berlaku. Apakah norma agama, norma sosial, norma hukum, norma adat istiadat, bahkan norma kesopanan. Nah, jadi sistem yang berhasil kalau kita tetap berorientasi, berpedoman kepada norma-norma yang ada. Dimulai dari norma agama, norma hukum, norma kebudayaan, atau norma kesopanan, norma kesusilaan, itu semua tidak terlepas untuk bagaimana sebuah sistem itu berhasil demi mencapai tujuannya. Nah, baiklah, jadi sistem pemerintahan di dunia ini ada dua. Jadi kalau negara itu nggak punya sistem pemerintahan, ya negara itu nggak bisa mencapai tujuannya, ya nak ya. Maka sama aja dengan tadi sistem-sistem yang ada yang saya udah buat contohnya, maka negara kita pun perlu memiliki sistem pemerintahan yang baik. Karena apa? Dengan sistem pemerintahan yang baik, maka tujuan negara Republik Indonesia yang tercatat atau yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dapat terlaksana dengan baik. Ya. Nah, jadi sistem pemerintahan yang ada di dunia ini ada dua, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Nanti untuk materi-materi berikutnya akan kita bahas mengenai sistem pemerintahan tersebut, ya nak ya. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, submateri yang kedua pada pembelajaran ini adalah bagaimana kita memahami konsep sistem pembagian kekuasaan dan macam-macam kekuasaan negara. Apa yang dimaksud dengan kekuasaan? Kekuasaan, kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya tunduk dan patuh melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan si pemilik kekuasaan tersebut. Nah, ini maksudnya begini anak-anakku sayang. Orang-orang yang sudah duduk di pemerintahan tadi, karena dia menang dalam pemilihan, dia menang dalam perebutan testing, nah dia kan akhirnya memiliki kedudukan, memiliki jabatan. Misalnya dia sebagai wali kota, sebagai bupati, sebagai DPR. Nah, mereka memiliki kekuasaan. Semua orang yang memiliki tugas atau yang memiliki kedudukan, memiliki kekuasaan ya. Artinya setiap orang yang memiliki kedudukan, memiliki profesi, pasti mereka memiliki kekuasaan. Itu maksudnya ya. Nah, jadi kekuasaan itu apa? Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya tunduk dan patuh
melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkan oleh si pemilik kekuasaan tersebut. Jadi orang yang memperoleh kekuasaan atau memiliki kekuasaan biasanya adalah karena dia memiliki kelebihan, memiliki kepintaran, ya, memiliki ilmu pengetahuan karena pendidikannya, karena kekayaannya, karena misalnya jabatannya, karena misalnya dia terpilih sebagai orang-orang yang diberi kepercayaan. Jadi kekuasaan itu kita peroleh karena biasanya karena pendidikan, karena jabatan atau kedudukan, karena kekayaan dan kepercayaan dari orang lain sehingga dia memiliki kekuasaan, ya. Nah, kemudian kekuasaan negara apa? Kekuasaan negara adalah kewenangan negara melalui lembaga-lembaga negara untuk mengatur pemerintah, untuk mengatur dan memerintah seluruh rakyat demi mencapai tujuan negara, yaitu mencapai keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan keteraturan. Jadi kekuasaan negara inilah yang dimiliki oleh lembaga-lembaga pemerintah tadi. Nanti kita akan melihat konsepnya, ya. Ada lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga federatif, lembaga moneter, semua lembaga-lembaga yang ada di suatu negara, mereka memiliki kekuasaan negara, ya. Nah, jadi pada pengertian kekuasaan dan kekuasaan negara, kita perlu catat materi penting, yaitu supaya kekuasaan dalam negara tidak dilakukan secara otoriter, absolut, dan saling tumbang tindih, maka muncullah beberapa konsep kekuasaan negara. Apa artinya? Apa arti maksud dan tujuannya catatan ini? Begini, Nak. Di negara itu, orang-orang yang sudah terpilih sebagai pejabat pemerintah, mereka memiliki kekuasaan. Mereka itu memiliki kemampuan untuk mengatur, untuk memerintah. Nah, supaya kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat-pejabat pemerintah tadi tidak bersifat absolut, suka-suka hati, sewenang-wenang, ataupun diktator otoriter, bahkan saling tumpang tindih, yang akhirnya nanti bukan lagi mencapai tujuan negara, tapi malahan menyengsarakan rakyat, maka perlu ada konsep pembagian kekuasaan, perlu ada konsep-konsep kekuasaan negara tersebut. Artinya supaya para pejabat-pejabat pemerintah itu tidak melakukan kekuasaannya dengan sewenang-wenang, maka perlu ada konsep-konsep kekuasaan negara. Ya, mari kita lanjutkan. Nah, untuk konsep kekuasaan negara, di sini kita harus memahami apa yang telah diketemukan oleh kedua ahli atau kedua tokoh besar ini. Ya, yang pertama adalah John Locke. John Locke sebagai seorang filsuf Inggris yang sangat terkenal, dia memahami sebuah konsep pembagian atau konsep kekuasaan di suatu negara agar para pejabat-pejabat pemerintahnya itu tidak bersifat otoriter, maka dia memiliki pemahaman haruslah dibagi kekuasaan dalam suatu negara itu. Ya, sehingga dia membagi kekuasaan itu atas 3 bagian. Yang pertama, legislatif, yaitu lembaga negara yang bertugas membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif, yaitu lembaga yang bertugas melaksanakan undang-undang dan proses pemerintahan. Yang ketiga, federatif, yaitu lembaga yang bertugas melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, kemudian konsep daripada John Locke ini disempurnakan oleh Montesquieu. Ini adalah tokoh besar, tokoh filsuf besar Prancis. Ya, beliau membagi kekuasaan itu menjadi 3 bagian yang dikenal dengan nama trias politika. Ya, ketiga lembaga negara itu terdiri dari legislatif, yaitu lembaga negara yang bertugas membuat undang-undang. Yang kedua, eksekutif,
lembaga yang bertugas melaksanakan undang-undang dan pemerintahan. Kemudian yang ketiga, yudikatif, lembaga yang bertugas untuk mengawasi undang-undang dan mengawasi serta mengadili setiap pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut. Catatan penting dalam konsep pembagian kekuasaan tersebut, menurut John Locke dan Montesquieu, ada 3 hal yang harus kita pahami. Yang pertama, bahwa teori trias politikanya Montesquieu di dalam pelaksanaannya bersifat terpisah. Artinya, ketiga lembaga kekuasaan tersebut tadi, seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, di dalam melaksanakan pekerjaannya atau tupoksinya, benar-benar mereka memiliki sikap yang terpisah atau situasi dalam melaksanakan proses tugas-tugas mereka benar-benar terpisah, ya, sehingga mereka tidak dapat saling mempengaruhi. Nah, mereka tidak dapat saling mempengaruhi terutama dalam pemikiran-pemikiran negatif. Jadi mereka bekerja masing-masing, eksekutif dengan tugasnya, legislatif dengan tugasnya, yudikatif dengan tugasnya. Sehingga mereka memiliki sebuah kompetisi yang positif untuk menunjukkan, ini tugas kami, ini kami si eksekutif, tugas kami seperti ini. Demikian juga sebaliknya, legislatif dan yudikatif. Jadi mereka benar-benar melakukan tupoksinya, tugasnya dalam mengelola pemerintahan dengan betul-betul fokus. Dan mereka saling berkompetisi dengan sehat. Nah, jadi konsep ini dikenal dengan trias politika murni. Ya, istilahnya pemisahan kekuasaan atau separation of power. Itu ya. Nah, yang kedua, perbedaan konsep kekuasaan John Locke dan Montesquieu. Nah, pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu memang ini berbeda, ya. Artinya begini, artinya John Locke tidak memasukkan yudikatif ke dalam lembaga pemerintahan. Dia menganggap bahwa yudikatif itu adalah bagian dari eksekutif. Tetapi kalau Montesquieu dia berprinsip bahwa kekuasaan federatiflah yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Ya, jadi artinya federatif itu adalah lembaga yang mengurusi hubungan luar negeri. Nah, sebagai lembaga federatif yang mengurusi hubungan luar negeri, ini sebenarnya adalah bagian dari kekuasaan eksekutif. Ya, karena nanti selanjutnya di dalam suatu proses pemerintahan, presidennya yang mengangkat menteri-menteri luar negerinya, presidennya yang menjadi pimpinan dari Departemen Luar Negeri. Jadi ya tentu saja sebenarnya eksekutif itulah yang menaungi atau menunjuk daripada lembaga-lembaga yang mengurusi masalah luar negeri, dalam hal ini Departemen Luar Negeri. Jadi nggak mungkin dia dipisahkan menjadi sebuah lembaga, tapi dia bagian dari eksekutif, yaitu lembaga yang menangani atau melaksanakan pemerintahan, dan di dalam pelaksanaan pemerintahan itu ada sebuah departemen, ada sebuah bidang departemen yang khusus menangani hubungan luar negeri. Nah, jadi sedangkan kekuasaan untuk mengadili ya atau mengawasi jalannya pelaksanaan proses perundang-undangan di negara kita atau di dunia ini tentunya haruslah dipegang oleh sebuah lembaga yang bersifat independen, yang bersifat berdiri sendiri, tidak dipengaruhi, tidak boleh dipengaruhi oleh lembaga-lembaga yang lain. Nah, makanya Montesquieu membentuk satu lembaga lagi yang diberi nama yudikatif. Jadi yudikatif adalah lembaga yang khusus menangani masalah proses-proses pengawasan dan mengadili bagaimana terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaan perundang-undangan di suatu negara. Nah, itulah bedanya antara konsep pembagian kekuasaan John Locke dan Montesquieu. Ya. Kemudian yang ketiga, Montesquieu adalah seorang filsuf Prancis yang menyempurnakan konsep pembagian kekuasaan John Locke. Gitu ya. Kita lanjut. Kita lanjut bagian sub ketiga, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia.
konsep pembagian kekuasaan di Indonesia untuk menghindari praktek ketatanegaraan maupun proses penyelenggaraan pemerintahan yang otoriter, yang absolut, yang diktator, maka kita menggunakan konsep trias politika. Nah, tetapi dalam konsep trias politika itu sendiri sebenarnya dibagi dua di dalam konsep trias politika itu, yaitu yang pertama, apakah terjadi pemisahan kekuasaan yang istilahnya disebut separation of power. Yang kedua, apakah pembagian kekuasaan atau division atau distribution of power. Ya, jadi konsep trias politika, anak-anakku sayang, sebenarnya dalam implementasi praktek pelaksanaannya di dunia dengan dua bentuk. Apakah dia pemisahan kekuasaan dengan istilah separation of power, atau yang kedua pembagian kekuasaan atau division atau distribution of power. Ya, nah terus apa itu pembagian kekuasaan, distribution of power? Nah, artinya bahwa kekuasaan negara memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi lembaga-lembaga negara tersebut memiliki hubungan kerjasama dan saling koordinasi untuk mencapai tujuan negara. Ya, jadi begini, di distribution of power, lembaga-lembaga negara tadi, misalnya eksekutif, legislatif, yudikatif, eksaminatif, federatif, moneter, konstitusi atau konstitutif, semua lembaga-lembaga negara yang ada di negara kita atau di negara di dunia ini yang menggunakan pembagian kekuasaan, mereka itu saling bekerja sama dalam menjalankan tupoksinya. Mereka itu saling koordinasi, saling mempengaruhi dalam artian positif di sini ya. Jadi maksudnya mengapa terjadi pembagian kekuasaan dalam bentuk seperti ini di setiap negara. Misalnya Indonesia menggunakan pembagian kekuasaan. Ini artinya mengefektifkan kinerja daripada lembaga-lembaga negara itu supaya tidak terjadi tumpang tindih. Jadi antara lembaga-lembaga negara yang ada di negara yang menggunakan pembagian kekuasaan ada koordinasi. Jadi misalnya eksekutif merasa bahwa DPR itu atau legislatif itu perlu memperhatikan atau perlu membuat undang-undang misalnya. Lalu pemerintah bisa mengusulkan perlu undang-undang seperti ini. Gitu ya. Karena kan di suatu negara undang-undang itu dibuat sama legislatif, sama DPR. Nah, pemerintah membutuhkan undang-undang karena rakyat sangat membutuhkan undang-undang tentang sesuatu hal yang perlu diatur. Nah, maka pemerintah dalam hal ini eksekutif bisa mengusulkan agar DPR membuat undang-undang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi di situ ada kerjasamanya, ada kerjasama dalam proses produk melahirkan sebuah undang-undang di suatu negara. Itu artinya ada pembagian kekuasaan yang saling terkontrol dan koordinasi. Tapi sebenarnya dalam setiap konsep, apakah itu pembagian kekuasaan maupun pemisahan kekuasaan, masing-masing konsep memiliki nilai-nilai positif dan negatif. Semua itu terpulang kepada bagaimana manusianya di negara itu yang duduk sebagai pejabat-pejabat pemerintahan untuk melakukan sistem yang telah dipilih atau sistem yang telah dianut. Jadi terpulang kepada hati nurani daripada masing-masing pejabat pemerintahan itu sendiri. Sebaik apapun sistem atau konsep yang dibuat, kalau memang manusianya tidak bagus, manusianya tidak punya itikat baik atau to be the truth, ya tidak mempunyai itikat baik untuk melakukan sebuah kebenaran, ya memang ya sistem itu pasti akan salah atau sistem itu pasti tidak akan baik begitu ya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini video part 2 ini saya selesaikan sampai di sini. Dan besar harapan saya untuk video part 3 selanjutnya, kamu bisa lebih memahami lagi. Nah, saya berharap bahwa video pembelajaran part 2 ini kamu tonton, kamu pelajari, dan kamu pahami. Sehingga jika ada hal-hal yang tidak kamu pahami dengan jelas, kamu boleh bertanya kepada saya pada pertemuan-pertemuan berikutnya, ya baik melalui Zoom meeting ataupun melalui Google Classroom, ya. Jadi anak-anakku sekalian, pada hari ini saya selesaikan pertemuan ini dan saya sangat berterima kasih atas atensi kalian.
untuk memahami dan mendengarkan penjelasan Ibu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dimanapun kita berada, dan kita tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran daring. Semangat untuk mengisi kemerdekaan. Salam, terima kasih.